Namaku Raka. Dulu aku jurnalis kriminal di salah satu media lokal, tapi sekarang jadi freelance penulis konten misteri. Hidup dari honor kecil dan rasa penasaran. Pekerjaan terakhirku adalah menelusuri rumor urban legend, dan satu cerita dari pinggiran kota Sukaraya benar-benar mengusikku. Sebuah pabrik garmen tua yang katanya masih beroperasi di malam hari, padahal sudah bangkrut 12 tahun lalu karena kebakaran besar yang menewaskan lebih dari 30 buruh. Sejak itu, gedungnya dibiarkan kosong, bahkan dipasangi garis polisi yang sudah pudar warnanya. Tapi warga sekitar bersumpah sering mendengar suara mesin jahit dan langkah kaki di dalamnya, hanya di malam hari. Aku pikir ini bahan bagus untuk cerita panjang, maka kuputuskan menyelidikinya langsung. Melalui info dari tukang ojek, aku mendengar kalau penjaga malam sebelumnya hilang tanpa jejak. Lucunya, justru ada lowongan satpam baru, hanya shift malam. Tertantang, aku pura-pura melamar. Pabriknya berdiri di ujung jalan tanah berbatu, diapit pohon-pohon beringin. Gerbang besi yang besar dan berkarat itu membuka sendiri saat aku tiba. Di baliknya, bangunan 2 lantai tampak muram, jendelanya buram seperti tertutup debu tebal. Tapi ada satu ruangan di dalam yang terang benderang. Seorang pria tinggi kurus menungguku di dalam pos jaga. Bajunya terlalu besar untuk badannya, dan matanya cekung seperti belum tidur seminggu. "Raka, ya? Udah kami tunggu," katanya tanpa basa-basi. Kerjaannya mudah, cuma jaga gerbang dan jangan masuk ke area produksi setelah jam 10 malam. "Kenapa?" tanyaku, berpura-pura polos. Dia hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau mau tetap hidup, turuti saja." Aku menandatangani kontrak tanpa banyak pikir. Kontraknya dicetak di atas kertas kusam, dengan tinta merah tua yang anehnya bau anyir. Ada kolom yang menyebut masa kerja tidak terbatas. Aku kira itu cuma salah cetak. Aku mulai malam itu juga. Diberi seragam satpam yang terlalu pas di badan, dan kunci ruangan jaga. Malam pertama terasa biasa, setidaknya sampai pukul 9. Saat itu, lampu di ruang produksi menyala sendiri, meskipun seluruh bangunan sebelumnya gelap gulita. Aku mendengar suara klik-klik mesin jahit, seperti banyak orang sedang bekerja di dalam. Aku mengintip dari jendela kecil yang buram. Di dalam, kulihat siluet-siluet manusia, banyak, bergerak cepat, mondar-mandir, mengambil kain, menjahit, mengangkat gulungan benang. Tapi aku tahu pasti, tidak ada satu orang pun yang masuk pabrik sejak aku datang. Jantungku berdetak keras. Aku mundur, menelan ludah. Kukira hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi suara itu makin nyata, makin nyaring. Aku memutuskan menutup pintu pos dan menyalakan TV kecil yang sudah berdebu. Tapi salurannya hanya menampilkan gambar hitam putih, dan di sana kulihat rekaman kamera CCTV ruang produksi. Semuanya gelap, kecuali satu bayangan, berdiri di tengah ruangan, menatap ke arah kamera. Dan saat itu, layar tiba-tiba mati. Lampu pos jaga ikut padam. Ruangan jadi gelap total. Lalu, terdengar ketukan pelan di jendela pos. Tok, tok, tok. Aku beranikan diri melihat keluar. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika kutoleh ke bawah meja, kulihat sesuatu yang bukan milikku. Sebuah amplop coklat lusuh, dan di atasnya tertulis namaku dengan tinta merah tua. Amplop coklat itu kusentuh dengan tangan gemetar. Rasanya lembab, seolah baru saja diangkat dari tanah basah. Dengan jari gemetar, kubuka pelan-pelan. Di dalamnya ada setumpuk uang kertas, 50 ribuan, 100 ribuan, semuanya lusuh dan berbau anyir, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama. Tapi yang paling membuat tengkukku dingin adalah secari kertas kecil di dalamnya. Hanya bertuliskan, "Terima kasih sudah bergabung. Shift pertamamu telah dimulai. Jangan buka pintu produksi." Aku langsung lempar amplop itu ke pojokan. Tapi tidak lama kemudian, suara mesin dari dalam pabrik mendadak menyala kembali. BRRRRT, BRRRRRTTT, klik klik klik. Suara mesin jahit, bukan satu, tapi banyak, seperti ruang produksi penuh oleh para buruh. Padahal,
Siang tadi aku sempat lihat-lihat lewat celah jendela. Tempat itu kosong. Hanya tersisa meja-meja reot dan kain-kain setengah terbakar. Tapi malam ini, mereka seperti hidup kembali. Aku memberanikan diri mendekati ruang produksi. Lorong menuju sana gelap, hanya diterangi cahaya remang dari lampu neon tua yang kedip-kedip. Suara mesin semakin jelas. Kudekatkan telingaku ke pintu kayu besar yang bertuliskan area produksi, dilarang masuk. Suara langkah kaki mondar-mandir. Suara benda jatuh. Bahkan suara seseorang yang batuk keras. Apa ini rekaman suara? Buat jebakan prank. Tapi siapa yang bercanda di tempat yang sudah ditinggalkan 12 tahun? Aku mencoba mengintip dari jendela kaca kecil di atas pintu. Awalnya samar, tapi perlahan aku melihat siluet tubuh-tubuh manusia. Mereka sedang menjahit. Satu orang membungkuk memotong kain. Satu lagi mengangkat bal gulungan benang kerak tinggi. Aku tak bisa melihat wajah mereka. Lampu hanya menyorot punggung mereka. Tapi ada satu hal aneh, gerakan mereka terlalu sinkron, terlalu cepat, terlalu mekanis. Seperti bukan manusia. Lebih seperti boneka yang digerakkan tali tak terlihat. Tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh ke arahku. Padahal jendela kaca itu kecil dan buram. Tapi sosok itu tahu aku mengintip. Wajahnya rata. Tak ada mata, tak ada hidung. Hanya kulit halus tanpa detail. Tapi tetap saja dia tersenyum. Aku langsung mundur. Jantungku serasa berhenti. Keringat dingin menetes deras dari pelipis. Aku lari kembali ke pos jaga, menutup pintu dan mengunci rapat-rapat. TV kecil di atas meja menyala sendiri lagi, menampilkan CCTV ruang produksi. Tapi kini, hanya satu kamera yang berfungsi. Gambarnya buram. Satu persatu, siluet burung mulai berdiri dari mesin mereka, lalu berjalan ke arah kamera. Satu baris, dua baris, tiga. Totalnya hampir 30 orang. Mereka berdiri diam menghadap ke kamera, menatap lurus, meski tak punya mata. Dan di antara mereka, aku melihat sosok penjaga malam sebelumnya. Seragamnya masih lengkap, tapi wajahnya bolong di bagian kanan, dan tubuhnya tampak menghitam, seperti daging terbakar. Dia mengangkat tangannya, jari-jarinya menunjuk ke arahku. TV mendadak mati. Lampu di pos jaga padam. Seluruh pabrik tenggelam dalam kegelapan. Lalu suara mesin berhenti. Hening. Begitu hening sampai aku bisa mendengar napasku sendiri. 1 detik, 2 detik, kemudian dari arah luar, suara langkah kaki terdengar, menuju pos jaga. Tap, tap, tap. Langkah lambat, berat, menyeret, seperti kaki yang tak utuh lagi. Ketika aku mengintip dari celah jendela, lorong gelap itu kosong. Tapi saat kutoleh ke meja, amplop coklat itu kembali ada di atasnya. Kali ini terbuka, dan di dalamnya, uangnya sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah serpihan kuku manusia, berlumur darah kering. Aku tidak bisa tidur malam itu. Meski hanya shift malam dan tak ada aktivitas resmi, mataku tak bisa terpejam. Setiap detik terasa seperti duri yang menancap pelan-pelan ke kulit. Aku duduk diam di pos jaga sambil menatap jam dinding tua yang tergantung di atas pintu. Aneh, jarumnya tak bergerak. Waktu seperti beku. Padahal tadi aku yakin jam itu masih berdetik saat aku pertama kali masuk. Sekarang jam itu menunjuk ke pukul 2.17, dan sejak tadi tidak berubah. Aku berdiri, naik ke kursi, dan menyentuh jam itu. Begitu telapak tanganku menyentuh kaca pelindungnya, aku merasakan sesuatu yang aneh, dingin, bukan seperti logam biasa, tapi seperti es dari dalam. Lalu tiba-tiba terdengar suara berderit pelan dari belakangku. Krerek. Kursi yang tadi kutinggali bergerak sendiri. Bukan karena angin, karena semua jendela tertutup rapat. Kursi itu bergeser mundur seolah ada yang baru saja bangkit darinya. Aku melompat turun. Napasku tercekat. Kembali kulirik jam itu. Jarumnya tetap di posisi yang sama. Kupalingkan pandangan ke pintu kaca pos jaga, dan kulihat pantulan aneh. Di pantulan itu, ada bayangan seseorang duduk di kursi,
padahal kursinya sudah kosong. Bayangan itu membelakangiku. Rambutnya panjang, kusut, dan menutupi wajah. Tubuhnya berpakaian buruh lama, baju kerja pabrik yang sobek dan penuh bercak hitam. Aku langsung membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa, tapi pantulan di kaca masih ada. Aku mundur perlahan. Ingin rasanya lari, tapi tubuhku seolah dipaku di tempat. Tiba-tiba TV CCTV di meja menyala lagi dengan sendirinya. Layar gelap, tapi muncul satu garis teks merah. Waktu tidak bergerak di sini. Hanya mereka yang bekerja yang bisa keluar. Aku tersentak, mencoba membuka pintu pos, tapi terkunci dari luar. Padahal kuncinya masih tergantung di dalam. Aku menggedor kaca, mencoba berteriak, tapi suara tenggelam. Tak ada yang menjawab, bahkan jangkrik pun tak berbunyi. Dunia seolah sudah tak ada. Hanya satu suara yang tiba-tiba muncul. Detik jam. Jam dinding itu mulai berdetak lagi, tapi bukan ke arah maju. Detiknya mundur. 02:17, 02:16, 02:15. Aku menelan ludah. Setiap detik mundur, aku merasa tubuhku makin dingin. Seolah waktu itu bukan sekadar angka, tapi sesuatu yang hidup, menyeretku ke masa lalu. Suara mesin jahit dari ruang produksi menyala lagi. Kali ini lebih cepat, lebih keras, seperti ada yang panik menjahit sesuatu dengan terburu-buru. Aku nekat membuka pintu pos dengan kunci cadangan yang kusembunyikan di saku jaket. Berhasil. Aku keluar dan langsung menuju lorong utama pabrik. Tapi suasananya berubah. Dinding yang tadinya kusam kini penuh poster keselamatan kerja, jadul dan kaku. Lampu neon menyala terang. Mesin-mesin beroperasi. Dan pabrik itu hidup. Tidak kosong, tidak mati. Aku melihat puluhan buruh berlalu lalang. Semua mengenakan seragam kerja. Wajah mereka murung. Tak ada yang bicara. Semuanya menunduk, bergerak cepat. Aku mencoba menyapa seorang wanita yang lewat. Wajahnya pucat, tangannya penuh bekas jahitan. Dia menatapku sebentar, lalu mulutnya terbuka lebar seperti ingin menjerit, tapi tak ada suara. Kemudian dia menghilang, menguap, menjadi debu kain yang berterbangan. Langkah kakiku melemah. Aku jatuh terduduk. Dari pengeras suara di langit-langit, terdengar pengumuman bergema. Kepada semua buruh, waktu kerja telah dimulai. Tidak ada pulang, tidak ada gaji, hanya kerja selamanya. Dan saat itu, jam dinding besar di atas ruang produksi berdentang satu kali. Bukan ke depan, tapi ke masa lalu. Suara dentang jam itu menggema seperti palu di dalam tengkorakku. Setiap gema seperti memaksa ingatanku mundur, seperti menyeret kesadaranku ke masa lalu yang bukan milikku. Aku berdiri terpaku di tengah lorong pabrik yang kini hidup kembali, dalam wujud yang tak sepenuhnya dunia nyata. Para buruh masih lalu lalang, tanpa ekspresi, tanpa suara, seperti boneka yang tak lagi punya jiwa. Aku berjalan pelan menyusuri lorong, melewati rak benang, meja potong, hingga aku sampai ke ruang yang tertutup oleh tirai berat berwarna hitam. Di atasnya ada papan nama yang kusam, ruang keuangan. Tanganku gemetar saat menyentuh tirai itu. Begitu kutarik perlahan, hawa dingin menerpa wajahku. Udara di dalam ruangan itu seolah tak bersahabat, menyengat, berbau amis, dan busuk. Aku melihat deretan meja kayu tua. Di setiap meja, ada satu benda yang mencolok, amplop coklat, puluhan, bahkan mungkin ratusan. Semuanya ditumpuk rapi. Di sisi meja paling ujung, kulihat satu kursi besar menghadap ke dinding, seperti kursi direktur. Dan di sana duduk seseorang. Punggungnya membungkuk, rambutnya putih dan kusut, tubuhnya kurus. Ia menulis sesuatu di buku besar. Tangannya bergerak cepat, seolah mencatat data-data buruh. Tapi setiap huruf yang ditulis berwarna merah darah. Apa ini catatan kematian? Bisikku tanpa sadar. Tiba-tiba, orang itu menghentikan gerakannya. Kepalanya terangkat perlahan, tapi tidak menoleh. Suara berat terdengar dari mulutnya, namun tak bergerak. Kau sudah datang.
terlambat 12 tahun. Aku mundur 1 langkah. Aku penjaga malam. Aku bukan buruh di sini. Orang itu tertawa pelan, tawa yang berat, seperti dari kerongkongan yang penuh debu. Semua yang menginjakan kaki ke sini adalah bagian dari mereka. Tiba-tiba lampu di ruangan itu padam. Amplop-amplop di atas meja terbuka sendiri. Dari dalamnya, bukan uang yang keluar, tapi potongan-potongan tubuh, jari-jari yang membiru, gigi yang rontok, potongan kuku panjang, mata yang menggelinding ke lantai dengan suara lengket. Aku menjerit, berlari keluar dari ruangan, tapi lorong telah berubah. Kini di dinding-dinding terpasang foto-foto buruh lama, hitam putih, semuanya memandangi kamera dengan wajah kosong. Di bawah tiap foto, tertulis tahun, sebagian besar 2002 hingga 2012. Lalu aku melihat satu foto paling bawah, masih segar, berwarna. Itu wajahku. Tertulis di bawahnya, shift malam, mulai 6 Juni 2025. Gaji terakhir, darah. Aku terduduk, nafasku memburu. Aku ingin keluar, ingin kabur. Tapi suara mesin menjahit kembali terdengar. Lebih keras, lebih cepat, seolah para buruh makin gila. Aku dipaksa menuju ruang produksi. Kakiku seperti berat, diseret oleh kekuatan tak terlihat. Sesampainya di sana, aku melihat pemandangan mengerikan. Para buruh duduk di kursi masing-masing, tapi tubuh mereka sudah hancur. Ada yang menjahit dengan tangan tinggal tulang, ada yang kepalanya miring seperti hampir lepas, namun tetap menjahit, menjahit, menjahit. Di tengah ruangan, berdiri satu sosok tinggi besar. Tubuhnya terbungkus kain hitam lusuh, wajahnya ditutupi topeng jahitan dari kulit. Di tangannya tergenggam satu amplop terakhir, yang perlahan diberikan padaku. Aku menolak, tapi tanganku seperti bergerak sendiri, menerimanya. Saat kubuka, isinya adalah setumpuk uang lusuh dan berlendir, satu kuku kakiku sendiri, dan sepucuk surat kecil yang hanya bertuliskan, "Selamat. Kau sudah resmi terdaftar. Pekerjaanmu belum selesai. Shift selanjutnya, setiap malam, tanpa akhir." Aku teriak sekuat tenaga, tapi suara itu tenggelam ditelan suara mesin yang kini tak lagi berhenti. Dan jam dinding di pojok ruangan kembali berdetak, tapi bukan mundur. Kini detiknya berputar melingkar, seperti waktu yang terjebak dalam lingkaran neraka. Tanganku masih gemetar saat menggenggam amplop itu. Di dalamnya, segalanya terasa salah. Berat, bukan berat karena isi, tapi seperti membawa kutukan yang tak bisa kutanggalkan. Keringat dingin mengucur di pelipisku, padahal udara di pabrik ini semakin membeku. Aku melangkah gontai, menyusuri lorong sempit yang dipenuhi poster keselamatan kerja, lusuh dan sobek, namun satu kalimat selalu tampak jelas. Tepat waktu adalah kehidupan, terlambat adalah kematian. Aku hampir tak sadar bahwa kakiku kini berhenti di depan sebuah ruang kecil. Di atas pintunya tertulis, absensi dan presensi harian. Seperti dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat, aku membuka pintunya perlahan. Di dalam ruangan itu, suasananya berbeda. Dindingnya penuh bercak darah tua, lantainya licin. Di sisi kanan berdiri mesin absen manual, model lama, dengan celah sempit untuk memasukkan kartu. Ada tumpukan kartu di meja sebelah, semuanya kuning kecoklatan, dan sebagian tertulis, "Terlambat," dengan tinta merah menyala. Dan di atas tumpukan paling atas, satu kartu menyelip keluar, seolah menungguku. Itu namaku. Kartu itu tampak baru, tapi ujungnya basah oleh cairan gelap. Saat kuambil, bagian belakangnya terasa lengket. Aku balik perlahan. Di sana tertulis, hari pertama, terlambat pukul 00.13 menit. Hukuman, hilang satu jari. Aku sontak menjerit dan menjatuhkan kartu itu. Namun rasa perih tiba-tiba menjalar ke tanganku. Kutatap jari tengah tangan kiriku, menghitam, lalu patah sendiri dan jatuh ke lantai, berdarah deras. Aku berlutut, kesakitan, tapi tak ada waktu menangis. Mesin absensi mulai berdetik sendiri, menunjukkan waktu.
Pukul 3:46 1 detik. Pukul 3:46 2 detik. Pukul 3:46 3 detik. Dan suara mengerikan terdengar dari pengeras suara di atas ruangan. Silakan absen, atau kami akan mengabsenkanmu selamanya. Tanganku gemetar saat menyelipkan kartu ke dalam mesin itu. Bunyi klik yang terdengar membuat tubuhku tersentak. Mesin itu menyemburkan kertas tipis. Saat kubaca, kini tertulis, diterima, shift aktif, pekerja nomor 1097, nama, Naufal, tanggal mulai kerja, 6 Juni 2025, tanggal selesai. Tidak ada tanggal selesai. Tanda hubung itu seperti jerat yang tak berujung. Seolah aku sudah menandatangani kontrak yang tak pernah bisa dibatalkan. Tak ada perjanjian, tak ada hak, hanya kerja. Selamanya. Lampu di ruangan absensi mulai berkedip-kedip. Lalu semua padam. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah kaki. Banyak sekali, cepat dan kacau. Langkah-langkah itu datang dari arah luar, menuju ke pintu absensi. Aku mengintip dari celah pintu. Deretan buruh tanpa wajah mulai berdiri di luar ruangan. Tubuh mereka membusuk, tapi tetap rapi berseragam kerja. Mata mereka kosong, beberapa meneteskan darah hitam dari rongga mata yang bolong. Mereka menatap ke arahku, dan seolah dengan pikiran yang sama, mereka mengangkat tangan kanan. Semua memperlihatkan jari yang hilang satu-satu. Mereka semua, seperti aku, pernah terlambat. Pintu ruangan absensi terbuka sendiri dengan dentingan keras. Tubuhku tertarik keluar oleh angin yang bukan angin biasa, angin yang berbau darah dan keringat kering. Aku digiring ke arah koridor utama. Di dinding, layar monitor lama menyala sendiri. Tertulis jelas di sana, jumlah pekerja saat ini, 1097. Pekerja baru terdaftar, 1. Status, aktif, shift malam. Tidak ada jam pulang. Lalu semua monitor menampilkan wajahku. Dari berbagai sudut, berbagai waktu. Bahkan dari belakang pos jaga, dari toilet, dari depan pabrik. Semuanya menunjukkan bahwa aku sudah diawasi sejak lama. Aku bukan pekerja yang kebetulan lewat. Aku memang ditunggu. Dan sebelum monitor kembali mati, satu kalimat terakhir muncul. Jangan coba keluar. Kau belum dibayar dengan utuh. Lampu lorong padam satu persatu, dan pabrik itu mulai bergetar halus, seolah bersiap memulai shift malam yang tak akan pernah berakhir. Aku digiring seperti sapi ke ruang kerja. Derap langkah para pekerja lama mengiringi, tanpa suara, tanpa ekspresi. Mereka berjalan dengan irama aneh, seperti tubuh mereka bergerak otomatis, bukan karena nyawa, tapi karena perintah dari sesuatu yang lebih gelap. Pabrik ini tampak semakin hidup di malam hari. Mesin-mesin besar yang tadinya mati kini berdentum pelan, berdenyut seperti jantung raksasa. Asap tipis mulai mengepul dari cerobong. Meski tak ada bahan bakar, tak ada api. Di ujung lorong, aku melihat sebuah pintu besi berkarat yang tertutup rapat, tapi berbeda dengan yang lain. Pintu ini tampak bernafas. Ya, ada embusan udara panas dingin dari sela-selanya, seolah sesuatu di balik sana hidup dan sedang menahan diri untuk tidak meledak keluar. Di atas pintu itu tertulis, ruang pengawas utama, dilarang masuk selain pekerja dengan izin tertulis. Namun kertas-kertas di bawah tulisan itu sudah compang-camping, seperti habis dicakar sesuatu. Seorang pekerja tua tanpa mata, tapi dengan bekas luka terbuka di dahinya yang menganga seperti mulut ketiga, berhenti di depanku. Ia menyodorkan selembar kartu lusuh, berwarna hitam pekat. Saat kubaca, di sana tertulis, izin masuk sementara, nama, Naufal, status, pengganti korban lama. Tanganku gemetar. Korban lama? Maksudnya pekerja sebelumnya mati? Aku menoleh, berharap dapat penjelasan. Tapi pekerja tua itu sudah lenyap. Udara jadi panas. Bau amis semakin menyengat. Aku berdiri di depan pintu itu, dan begitu aku menyentuhnya, pintu terbuka perlahan,
mengeluarkan derit panjang seperti rintihan kesakitan. Udara gelap menelanku begitu aku masuk ke dalam. Ruangan di balik pintu lebih besar dari yang kuduga. Tidak seperti ruang kontrol biasa. Ini seperti katedral untuk sesuatu yang tak suci. Di tengah ruangan, ada sebuah mesin besar. Bukan mesin industri biasa, tapi seperti altar dari logam, lengkap dengan pipa yang menjulur ke segala arah seperti akar. Di sekelilingnya ada layar-layar tua yang menampilkan ribuan wajah. Wajah-wajah manusia yang menjerit, yang terbakar, yang membusuk. Dan di salah satu layar, wajahku sendiri sedang berdiri di sini, menatap ke arahku, tapi tersenyum. Lalu ku dengar suara berat dari belakang. Akhirnya kau sampai juga. Aku menoleh perlahan. Sosok tinggi besar, berseragam pengawas lama, berdiri di sudut ruangan. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya meleleh seperti lilin, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Mata kanannya berkilau seperti lensa kamera tua. Setiap pekerja yang melewati 5 shift akan mendapat hak istimewa untuk melihat siapa majikan mereka yang sebenarnya. Dia menunjuk ke arah dinding belakang. Di sana ada pintu kecil berbentuk bulat, seperti pintu lemari besi. Di atasnya, ukiran huruf tua yang berkarat membentuk satu kata, majikan. Aku mundur. Naluriku menjerit untuk lari. Tapi lantai ruangan ini sudah jadi seperti lumpur, menahan kakiku. Dan mesin di tengah ruangan mulai menyala, memancarkan cahaya merah darah. Suara tangisan dan teriakan mulai terdengar dari balik dinding. Tiba-tiba, pintu kecil itu terbuka sendiri. Asap hitam pekat menyeruak keluar. Dan dari balik kegelapan, aku melihat sepasang mata, besar, kuning kehijauan, penuh urat, menatapku dengan kebencian yang tua, kuno, dan lapar. Kau tidak dipilih, Naufal, kau dibutuhkan. Bisik suara yang seolah datang dari dalam dadaku sendiri. Seketika, aku merasakan tulang punggungku kaku, lalu retak satu persatu. Seperti tubuhku sedang diubah, dibentuk ulang menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Aku berteriak, tapi suara itu hilang. Mataku terbakar, dagingku bergetar. Aku sedang diganti. Dan saat asap menghilang, layar di tengah ruangan menampilkan nama baru. Pekerja 1097. Naufal, status pengawas pengganti. Aku kini berdiri diam di tengah altar logam itu, dengan tubuh bukan milikku, dengan senyum yang bukan kehendakku. Pekerja lama sudah diganti, shift baru sudah dimulai, dan pintu yang tak pernah terbuka kini tidak akan pernah tertutup. Tubuhku terasa berat. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sini, di depan mesin besar yang berdenyut seperti jantung raksasa, dengan kabel-kabel logam menjulur seperti akar pohon angker. Setiap menit, suara decit, dentum, dan gelegar logam terdengar seolah mesin ini hidup dan lapar. Aku ingin bicara, ingin menangis, tapi suara dan tubuhku tak lagi sepenuhnya milikku. Semuanya berubah setelah pintu majikan itu terbuka. Sekarang, setiap malam, aku menyaksikan pekerja-pekerja baru digiring masuk. Sama seperti dulu aku digiring. Mereka semua masih hidup, bingung, takut, dan berpikir mereka hanya tersesat di bangunan tua. Tapi setelah mereka melihat mesin ini, mereka tidak pernah keluar sebagai orang yang sama. Pabrik ini punya sistem kerja yang lebih kejam dari neraka. Tidak ada shift pagi atau malam. Yang ada hanya satu sistem, hidup mati hidup lagi. Setiap mesin di sini digerakkan oleh nyawa manusia, bukan listrik, bukan solar, tapi energi penderitaan. Mesin-mesin tua yang tidak pernah rusak itu menyedot rasa takut, putus asa, dan rasa sakit dari para pekerja secara harfiah, seperti mesin vampir. Aku mulai paham kenapa pabrik ini ditutup dulu, bukan karena bangkrut, tapi karena terlalu kuat untuk dihentikan. Dulu, majikan sebenarnya adalah pengusaha biasa yang ingin kekayaan cepat. Ia bertapa di gunung, ikut ritual pesugihan yang menjanjikan produksi tak akan pernah mati. Tapi tumbalnya bukan kambing, bukan ayam, melainkan karyawan yang harus menderita tanpa batas waktu.
Dan kini aku bagian dari sistem itu. Aku adalah pengawas, penjamin produksi tetap berjalan, dan tumbal baru tetap masuk. Tubuhku masih berdiri tegak, tapi jiwaku terkunci entah di mana. Aku menyaksikan ketika salah satu pekerja baru, seorang pria muda bernama Reno, mulai memberontak. Ia tidak mau kerja, menolak pakai seragam, menolak makan. Ia mencoba kabur melewati pagar pabrik yang berduri. Tapi pagar itu bukan pagar biasa. Itu adalah lidah dari mesin utama yang bisa melilit dan menelan. Reno memanjat. Tangannya luka, kakinya berdarah. Tapi ia tetap berusaha. Dan sesaat sebelum ia berhasil mencapai ujung tembok, kabel-kabel pabrik itu bangkit dan menjerat tubuhnya seperti ular besi. Aku mendengar tulangnya patah, kulitnya melepuh, lalu tubuhnya ditarik masuk ke dalam dinding mesin, seperti ditelan. Tak ada darah tertinggal, hanya sepasang sepatu kotor dan bau gosong. Dan sejak malam itu, mesin pengolah baja utama berputar lebih cepat. Artinya, nyawanya membuat produksi meningkat. Sialnya, dalam sistem ini, semakin banyak derita, semakin lancar aliran energi. Aku hanya bisa berdiri, menyaksikan semuanya, terkunci di balik tubuh yang bukan lagi sepenuhnya manusia. Tapi malam itu berbeda. Layar utama menyala. Di sana muncul pesan baru. Pengawas 1097. Masa uji habis. Evaluasi dimulai. Lampu ruangan mulai padam satu persatu. Asap hitam muncul dari sela-sela dinding. Dan dari arah mesin utama, suara berderak seperti suara tulang digiling mulai terdengar. Kau pikir kau bisa hanya berdiri dan menonton, Naufal? Pabrik ini tak butuh pengawas. Pabrik ini butuh pakan yang lebih besar. Aku mundur, tapi lantai mulai terbuka perlahan, membentuk lubang besar di bawah kakiku. Asap merah menyembur keluar, dan suara jeritan dari ratusan pekerja yang pernah hilang menggema dari dasar lubang. Sesuatu dari dalam mesin ingin aku masuk, ingin menelanku. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku tidak nurut. Kakiku bergerak atas kehendak lain. Jari-jariku kaku, kulitku merekah, dan darahku terasa mendidih. Aku sadar, ini adalah proses selanjutnya. Aku akan menjadi bagian permanen dari mesin itu. Aku tak bisa lari, tapi mungkin aku bisa melawan dari dalam. Satu-satunya harapan hanyalah menemukan pusat kendali, tempat di mana semuanya dimulai. Mungkin kalau aku bisa merusak jantung mesin ini, semuanya akan hancur. Aku menoleh ke arah layar. Di sana muncul satu kalimat baru. Kunci ada di lantai paling bawah. Ruang pelumasan tertinggal. Dan entah bagaimana, sisa kesadaranku tahu kemana harus pergi. Langkah pertama kuayunkan. Ini bukan lagi soal selamat. Ini soal menghancurkan pabrik yang makan nyawa manusia ini. Sebelum seluruh kota jadi tumbal berikutnya, aku berjalan pelan menuruni tangga logam yang berderit, menuju lantai paling bawah pabrik yang gelap dan basah. Udara di sini pekat, bau oli dan zat kimia yang membuat kepala pening. Cahaya dari layar pengawas semakin redup, hanya cukup untuk menerangi jalur menuju ruang pelumasan tertinggal. Ruang itu sudah lama tak disentuh. Debu tebal dan tumpukan serpihan logam berserakan di lantai. Bau busuk menusuk hidung. Tapi lebih menyeramkan dari itu adalah suara detak dan getaran halus yang berasal dari dinding-dindingnya. Ketika aku memasuki ruangan itu, aku menyadari sesuatu. Dinding-dinding ruang ini penuh dengan lukisan darah, atau mungkin tinta, yang menggambarkan sosok-sosok manusia dengan wajah menderita dan tubuh yang melebur dengan mesin. Di tengah ruangan ada sebuah tangki besar berkarat yang berisi cairan hitam pekat, seperti minyak tapi berkilauan aneh. Cairan itu bergejolak meskipun ruangan ini tidak berangin. Aku tahu ini adalah pelumas untuk mesin utama, bukan pelumas biasa, tapi cairan yang mengandung energi kehidupan manusia yang diserap dari para pekerja. Di sana juga ada sebuah kotak logam kecil, terkunci rapat. Di atasnya tertulis, kunci keberhasilan pabrik, buka untuk menyelamatkan. Tanganku gemetar saat mencoba membuka kotak itu. Tapi suara berat bergema dari sudut ruangan. Kau pikir ini semudah itu, Naufal?
Sosok hitam muncul dari bayang-bayang. Wajahnya tidak terlihat, tapi matanya bersinar merah menyala. Ia adalah penjaga ruang pelumasan, makhluk yang setengah manusia setengah mesin yang dulu pernah kulihat sebagai salah satu pekerja. Kunci kotak itu hanya bisa dibuka dengan pengorbanan nyawa, dan kau tidak sendirian. Aku menatap makhluk itu, dan ia menunjukkan sebuah pisau berlumuran darah di tangannya. Untuk menghentikan pabrik ini, kau harus membayar harga yang setimpal. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Aku merasakan dingin merayap ke tulang belakang. Apa arti semua ini? Tiba-tiba, layar di dinding menyala dan menunjukkan wajah para pekerja yang hilang, termasuk Reno, yang tubuhnya ditelan mesin beberapa malam lalu. Mereka memandangiku dengan tatapan kosong penuh penderitaan. Jika kau tidak berkorban, mereka akan terus menderita, dan pabrik akan terus berjalan. Aku sadar aku harus membuat pilihan. Apakah aku rela menjadi tumbal selanjutnya, atau berkorban untuk menghentikan rantai ini? Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak logam itu. Di dalamnya ada sebuah botol kecil berisi cairan merah darah, dan selembar kertas lusuh bertuliskan, "Minumlah ini, dan kau akan mengerti apa arti sebenarnya dari pengorbanan." Aku menatap cairan itu, lalu meneguknya tanpa ragu. Seketika, dunia berubah. Aku merasakan tubuhku terbakar dari dalam, rohku tercerabut, dan aku melihat semua penderitaan para pekerja yang pernah terperangkap di sini, ketakutan, kesakitan, dan keputusasaan mereka. Namun, dalam api itu, muncul cahaya kecil, cahaya harapan. Aku harus bertarung dengan sesuatu yang lebih besar dari mesin ini, lebih besar dari pabrik itu sendiri. Aku sadar, untuk menghentikan mesin makan nyawa ini, aku harus berhadapan langsung dengan majikan pabrik, entitas gelap yang mengendalikan semuanya dari balik pintu, majikan. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah meneguk cairan merah itu, tubuhku lemas, tapi pikiranku terasa lebih tajam, seolah dinding-dinding pabrik ini kini terbuka untukku. Aku tahu tujuan akhirnya, bertemu dengan sosok yang selama ini mengendalikan kegelapan di balik semua ini, sang majikan pabrik. Tangga-tangga berkarat membawa aku ke sebuah lorong sempit yang sebelumnya tersembunyi di balik panel logam. Di ujung lorong itu, sebuah pintu besi besar berdiri tegak, dihiasi dengan simbol-simbol kuno yang berdenyut seperti jantung hidup. Aku meraih gagang pintu dan mendorongnya dengan segenap tenaga. Pintu itu berdiri terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan gelap besar, hanya diterangi oleh cahaya merah menyala dari beberapa lilin yang berjajar rapi. Di tengah ruangan, seorang pria berdiri dengan tubuh tegap, wajahnya tersembunyi di balik bayangan, namun aura kekuatan dan kegelapan sangat jelas terasa. Ia mengenakan jubah hitam panjang yang tampak seperti terbuat dari kabut malam. "Selamat datang, Naufal," suaranya dalam dan dingin, seperti gemuruh petir di malam gelap. "Aku sudah menunggumu." Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba menguatkan diri. "Mengapa kau melakukan semua ini? Mengorbankan nyawa manusia untuk kekayaan dan mesin ini?" Majikan itu tertawa, tawa yang menggema di seluruh ruangan dan seolah membelah jiwa. "Pabrik ini bukan sekadar mesin. Ini adalah manifestasi dari ambisi manusia yang haus kekuasaan. Aku memberi mereka kekayaan, produksi tanpa henti. Tapi semua itu ada harga yang harus dibayar." Ia melangkah maju, menatap mataku dengan tajam. "Kau sudah menjadi bagian dari sistem ini, tapi aku menghormati keberanianmu. Jika kau ingin menghentikan semua ini, kau harus memahami satu hal, tidak ada yang gratis di dunia ini." Dia mengangkat tangan, dan di udara muncul bayangan-bayangan para pekerja yang menderita. Tubuh mereka melebur dengan mesin. Mereka semua adalah tumbal. Tapi lebih dari itu, mereka adalah bagian dari kekuatanku. Jika kau ingin membebaskan mereka, kau harus siap kehilangan sesuatu yang paling berharga. Aku terdiam. "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Majikan itu tersenyum dingin. "Masuk ke inti pabrik. Hancurkan mesin utama dengan tanganmu sendiri. Tapi ingat, mesin ini diberi nyawa oleh jiwa-jiwa yang terperangkap di sini. Kau harus melewati mereka semua. Hati-hati,
karena setiap jiwa yang kau lukai akan memperkuat mesin, dan saat kau mencapai inti, kau akan menghadapi pengorbanan terakhir. Aku menggenggam tangan, merasakan beratnya pilihan yang menunggu. Aku tidak akan membiarkan pabrik ini terus menyiksa orang-orang tak berdosa. Majikan itu mengangguk perlahan. Semoga keberuntungan bersamamu, Naufal. Tapi ingat, dalam kegelapan, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Pintu di belakang majikan terbuka perlahan, memperlihatkan lorong menuju ruang mesin utama. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Lorong menuju ruang mesin utama terasa semakin panas dan penuh dengan bisikan-bisikan yang menusuk telingaku. Setiap langkahku bergema di dinding logam yang basah dan berlumuran oli. Aku tahu, aku sudah dekat dengan jantung pabrik ini, tempat di mana mesin utama yang makan nyawa manusia berdetak dan berdenyut. Ketika aku membuka pintu ruang mesin utama, aku disambut dengan pemandangan mengerikan. Mesin raksasa yang berputar tanpa henti, dengan rangkaian kabel dan pipa yang menyerupai pembuluh darah raksasa, berdetak seolah jantung hidup yang haus akan energi manusia. Di sekelilingnya, bayangan samar para pekerja yang sudah kehilangan nyawa mereka mengambang seperti hantu, menjerit tanpa suara. Aku mulai berjalan mendekati mesin itu, namun bayangan-bayangan itu mulai menyerang, mencoba menahanku. Aku berusaha bertahan, menepis dan menghindar, namun rasa sakit yang mereka timbulkan sangat nyata. Setiap luka yang mereka buat di tubuhku terasa seperti membebankan energi langsung ke mesin. Namun aku tidak berhenti. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua penderitaan ini. Di tengah mesin, ada sebuah panel kendali yang berkilauan merah darah. Aku tahu disitulah aku harus menyerang. Tapi sebelum aku menyentuhnya, sebuah suara bergema keras. Kau harus membayar harga terakhir, Naufal. Tubuhku terasa seperti terseret ke dalam pusaran kegelapan, dan aku merasakan kehilangan kesadaran. Saat aku bangun, aku melihat sebuah cermin besar di depanku. Di dalamnya, aku melihat diriku sendiri, tapi dengan wajah yang berubah, setengah manusia setengah mesin. Jika kau ingin mematikan mesin ini, kau harus menyerahkan dirimu, menjadi tumbal terakhir, agar yang lain bebas. Pikiran itu menghantui, tapi aku tahu ini adalah pilihan terakhir. Dengan keputusan penuh keberanian, aku menempelkan tangan ke panel kendali dan menekan tombol merah besar. Ledakan energi keluar dari mesin, dan suara dentuman keras bergema di seluruh pabrik. Semua bayangan pekerja yang menderita mulai memudar, dan aku merasakan beban yang luar biasa dalam diriku. Jiwa-jiwa itu mengalir keluar, bebas dari penderitaan. Namun tubuhku mulai berubah, menjadi bagian dari mesin itu sendiri. Sebelum tubuhku menghilang sepenuhnya, aku mendengar suara majikan berkata, "Terima kasih atas pengorbananmu, Naufal. Pabrik ini telah hancur, tapi kau akan hidup di dalamnya selamanya." Dan dengan itu, aku menjadi bagian dari mesin yang kini tak lagi menyakiti siapapun. Pabrik yang dulu menyedot nyawa manusia kini berhenti beroperasi, dan kota yang dulu dilingkupi teror itu kembali tenang. Pengorbananku menjadi kunci agar tidak ada lagi yang menjadi tumbal mesin mengerikan itu.